Phoenix Suns and Milwaukee Bucks. That game is your 20 and 21 NBA Finals. Mudah-mudahan kita saling menjaga, saling dijauhkan dari wabah COVID-19. Who you got? Suns or Bucks? Haha, capek mau pakai bahasa Inggris. Gimana ya? Mau perkenalan ya, apa ya? Semua juga tahu ini di YouTube gua. Tapi sekarang gue mau ngomongin final NBA 2021. Bukan Lakers melawan Brooklyn Nets, bukan Sixers, apalagi LA Clippers. Bukan. Final tahun ini mempertemukan antara Phoenix Suns yang mewakili wilayah barat dengan Milwaukee Bucks yang mewakili wilayah timur. Jagoan kalian tidak ada yang masuk final. Itulah NBA musim ini yang dibuat berbeda dengan musim sebelumnya. Tapi udahlah ya, langsung aja ngomongin final NBA tahun ini. Kalau dianalogikan, menurut saya sih lebih mirip final Liga Champions 2004 Monaco lawan Porto. Udah gitu yang menang, siapapun yang menang antara Suns atau Bucks, buat saya sih ya ngebayanginnya kayak Leicester City juara Liga Inggris 2000 berapa itu? 17, 16. Lupa sih, udah lama nonton bola. Tapi ya pertanyaan besarnya, apakah final NBA tahun ini masih menarik? Ya, final tahun ini masih menarik, masih layak untuk diikuti. Bakal seru? Iya, pasti seru. Karena nggak ada yang ngeduga antara Phoenix Suns sama Milwaukee Bucks bakal main di final. Tapi kalau milih antara Suns atau Bucks ya di final ini, tentu saja saya memilih Milwaukee Bucks. Bucks in 6. Udah. Alasannya buat saya sih ada beberapa alasan. Nanti tinggal disiplin sendiri ada berapa jumlahnya. Tapi saya mau mulai aja lah ya. Kenapa Milwaukee Bucks? Pertama, buat saya karena Giannis dikabarkan udah langsung main di game pertama, karena di game 6 kemarin, di final game 6 wilayah timur kemarin, dia cedera, tidak main, tapi diprediksi dia akan main di game ke-7 kalau kalah, tapi ternyata Bucks begitu dominan di game 6 lawan Atlanta. Dia juga udah duduk di bangku cadangan, support temen-temennya, jadi Greek Freak bakal apa ya, bakal ya baiknya sendiri aja sih. 2 kali MVP tapi nggak pernah main di final akhirnya. Sekarang ini final pertamanya dia. Mungkin ini jadi tahun yang baik buat Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Menjadi pertama lagi ya. Kalau dibikin poin mungkin 1.1. Tapi karena ya tahun ini dia pertama kali menang NBA All Star sama tim LeBron,
pertama kali juga dia menang MVP All-Star. Saya rasa ini tahun yang baik buat Giannis untuk menangin semua itu sih. Mungkin dia pemain paling muda sepanjang sejarah NBA yang bisa menang, udah bisa dapat 2 MVP, 1 kali Defensive Player of the Year tahun lalu, dan tahun sekarang juara NBA. Mungkin kalau mereka juara dia bakal jadi Finals MVP. Tahun ini juga dia menang All-Star pertama kali, kayak tadi yang sudah disebutkan di awal. Lalu menang MVP All-Star. Simple. Giannis bakal dominan di final ini. Itu satu. Kalaupun ada cedera ya mungkin juga bakal dipaksain main, tapi paling udah main di game 2. Game 1 mungkin Suns bakal menang, tapi di game 2 kayaknya enggak deh kalau dia sudah main. Itu satu alasannya. Yang kedua, kalau ngelihat Milwaukee Bucks selama series playoff ini sih kelihatan sih emang Giannis yang dominan, tapi ada Chris Middleton juga, cash money kalau kata Giannis. Dia selalu bilang Chris Middleton dengan panggilan cash money, shooter yang kalau lagi bagus banget, kalau lagi biasa ya udah cetak 10-15 poin per pertandingan. Tapi 2 game terakhir nggak ada Giannis di wilayah barat. Chris Middleton 3 apa ya yang dia nyetak 20 poin di kuarter 4. Serem banget sih. Terus game itu di game ketiga, game keempat ya, game kelima mereka kalah. Game ke-6 Chris Middleton juga main bagus di kuarter 3. Berapa ya? 23 poin. 16 di kuarter 3 doang. Bagus dia. Itu alasan kedua. Chris Middleton bakal jadi backup. Mungkin emang bukan superstar player, tapi he stars. Dia udah 2 tahun ya. 2 tahun, 2 kali ikut All-Star, ikut tim Giannis walaupun kalah oleh tim LeBron, tapi itu menunjukin kalau Chris Middleton bakal jadi tandem sih. Kalau ibaratnya Batman Robin, ya dia Robinnya lah. Tapi ketika Batman-nya nggak bisa ngelawan musuh, ya Robin tetap ngelawan, walaupun kita tahu yang namanya jagoan pasti menang. Batman Robin, Batman-nya Giannis, setelah itu Robin-nya Chris Middleton. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, Bucks bakal menang lawan Phoenix Suns karena karena Phoenix Suns terlalu muda. Ya walaupun ada Jay Crowder, ada CP3, Chris Paul, bikin tim itu jadi nggak lagi jadi tim muda kayak musim lalu ketika mereka main di bubble. Menurut saya sih ya sudah lah, mereka bisa tembus ke final tahun ini udah prestasi yang bagus banget. Semua orang bakal
nggak semua sih, paling nggak pendukung Stars juga udah bangga banget. Mereka udah, maksudnya apa ya, romantisasi mereka di NBA bubble musim kemarin tuh udahlah, finishnya tuh bukan juara tahun ini, tapi sampai final aja udah cukup. 8 game nggak pernah kalah di bubble, tapi tetap nggak bisa masuk playoff. Balik dari bubble musim lalu mereka dianggap sebagai juara, itu pun udah bagus banget, udah keren. Terus ada Chris Paul juga main bagus. Seenggaknya tahun lalu dari Houston Rockets dia pindah ke OKC Thunder. OKC Thunder masuk playoff, tidak ada yang menduga OKC bakal masuk playoff. Kata analis NBA dari ESPN, chance mereka tuh cuma berapa? 1%, 2% mereka bisa masuk playoff. Ternyata dari angka itu ya Phoenix Suns bisa masuk walau kalah di putaran pertama lawan Houston. Terus Chris Paul nggak perpanjang kontrak dengan OKC, dia free agent. OKC udah menganggap Chris Paul lah kayak apa ya, mungkin setara kayak loyalitasnya Westbrook sepanjang karirnya sama OKC, mungkin walaupun Chris Paul cuma 1 musim, atau Kevin Durant yang bisa ngebawa OKC sampai final walaupun kalah sama LeBron Miami waktu itu. Kayaknya udah lah, Phoenix Suns tahun ini ya udah bagus, mereka nunjukin mereka layak tampil baik jika emang udah saatnya. Dan saatnya tahun ini, mungkin mereka bisa prestasi 2-3 tahun ke depan mungkin kalau mereka bisa ngebangun timnya. Terus ya itu sih, maksudnya udahlah, romantisasi itu diberesin aja di tahun ini. Musim depan mungkin dengan regulasi atau aturan baru dari NBA mereka bisa ngebangun tim dengan modal yang udah ada. Devin Booker bakal lebih dewasa, sama DeAndre Ayton mereka semakin matang. Mungkin 2-3 tahun lagi memang bisa lah mereka kandidat jadi contender NBA musim berikutnya. Itu alasan keberapa tuh? Ketiga ya? Iya ketiga. Yang keempat, kenapa Milwaukee Bucks bisa menang? Menurut saya karena mereka punya defense, mereka jauh lebih bagus. Defense Milwaukee Bucks lebih bagus dibanding Phoenix Suns ya. Maksudnya mereka punya Jrue Holiday, mereka punya PJ Tucker, ditambah Giannis, former Defensive Player of the Year. Kayaknya bakal serunya tuh, karena final ini bakal seru karena nanti bakal banyak intrik kecil lah, kayak waktu mereka lawan Brooklyn Nets, PJ Tucker sama Kevin Durant, trail stop sampai sama nyokapnya di courtside, di sideline.
ya itu defense mereka lebih bagus. Kalau gue sih ngebayanginnya nanti Jrue Holiday bakal sering ngejaga Chris Paul, PJ Tucker bakal sering ngejaga Devin Booker, atau sebaliknya. Choice di antara dua itu, ya walaupun Chris Middleton juga lumayan defense-nya, tapi kalau ada yang nonton seriesnya Milwaukee Bucks lawan Brooklyn Nets sih, Kevin Durant masih bisa cetak banyak poin kalau dijagain sama Chris Middleton. Cuman ya kalau udah PJ Tucker apalagi jaga Jrue Holiday, the best defensive, top berapa? Top 10 lah untuk saat ini menurut saya. Kedua pemain ini tuh top 10-nya berlebihan ya, cukup lah top 10 untuk saat ini. Kemudian bayanginnya lagi, oh iya, poin menariknya lagi menurut saya itu keberapa tuh tadi tuh, lupa kan, 3 apa 4 ya, pokoknya poin selanjutnya sih menurut saya bisa menang. Milwaukee Bucks bakal menang kalau Brook Lopez bener-bener main di posisi 5. Brook Lopez kalau udah main di posisi 5, pure posisi 5, mungkin switch-nya nanti dia rotasinya bakal sama Bobby Portis atau Giannis. Tapi kalau Brook Lopez main bener-bener pure di posisi 5 itu paling gak bakal bikin final ini lebih seru sih, karena dia bakal ketemu sama DeAndre Ayton juga. Itu seru karena sejauh ini dia punya presentasi field goal yang lebih bagus di antara semua pemain yang main di final. DeAndre Ayton ini yang ketemu Brook Lopez, kayaknya big man ketemu big man. Udah lama sih nggak nonton NBA yang apa ya, udah big man itu nggak berhenti di garis 3 poin nyari poin dari situ, tapi dominan di paint area, protect the rim, ngejaga wilayahnya. Big man ketemu big man di paint area, seru sih. Box out nanti antara, kayak seru sih itu. Tapi kayaknya untuk defense Brook Lopez jauh lebih bagus daripada DeAndre Ayton. DeAndre Ayton dengan field goal attempt terbaik melawan Brook Lopez yang punya defensive IQ yang juga bagus, kayak bakal seru. Tapi kalau Brook Lopez balik main big man era sekarang yang berhenti cari-cari poin 3 mid range, kayaknya bakal kewalahan juga buat ngadepin DeAndre Ayton yang cukup dominan di paint area. Poin-poinnya juga DeAndre Ayton juga ya begitu, lawan Lakers pun begitu. Lakers nggak punya pure big man, ada Andre Drummond tapi begitu. Itu alasan keberapa tuh? Itu 4 lah ya. Anggap tadi Brook Lopez main pure di posisi 5 itu sebagai alasan keempat. Alasan kelimanya Phoenix Suns, selain romantisasi tadi, jalan mereka ke final tuh benar-benar diuntungkan semesta. Putaran pertama ketemu juara bertahan LA Lakers, Anthony Davis cedera. Anthony Davis cedera. Menang dari Lakers, mereka ketemu Denver Nuggets.
Jamal Murray cedera, nggak bisa ikut playoff, elimination game terakhir antara Suns sama Denver Nuggets. Jokic kena pelanggaran, flaggen 2, akhirnya dikeluarin saat elimination game. Bukan hoki sih, semesta mendukung banget pelanggaran kayak gitu, udah dikeluarin. MVP tahun ini dikeluarin, mengakhiri musim dengan cara kayak gitu. Persis kayak kalau diinget-inget sih apa ya, semifinalnya Cleveland lawan Raptors 2018. DeMar DeRozan frustasi, bikin pelanggaran keras, dia keluar, Cleveland menang series itu, menang lawan ketemu Boston, ya kayak gitulah, semesta mendukung. Kemudian final ketemu Clippers, ya final ketemu Clippers, apa yang mau diharapin, dia pasti lolos lah ya, walaupun Kawhi cedera juga. Tapi gua kalaupun itu lanjut ke game 7 dengan Kawhi Leonard yang udah bisa main, kayak tetap kalah deh LA Clippers. Udah lah, Clippers pindah aja lah, pindah wilayah aja lah. Seattle Clippers bagus itu, gantiin Seattle Supersonics zaman dulu, franchise-nya kan bagus daripada di LA. Yang bikin berat karena LA mereka satu wilayah sama Lakers. Udah 17 juara, 17 banner yang dipampang di Staples Center. Clippers nggak ada, Taylor Swift aja ada satu, Clippers nggak ada. Makanya saran saya sih pindah aja lah, udah pindah wilayah. Seattle Clippers bagus, lumayan lah, paling nggak mereka bisa main tanpa beban, itu dulu aja. Itu alasan keberapa? Kelima. Alasan keenam, nggak ada sih alasan keenam, karena saya kepalang naro buat Bucks ya, sangat subjektif dan personal, dan berharap kemenangan, mengharap mendapat cuan dari final ini. Siapa tahu juga. Itu sih opini saya aja untuk final, untuk review final Phoenix Suns lawan Milwaukee Bucks. Ya kalau ada keliru-keliru dikit ya nggak apa-apa lah, wajar ya, dapat mirip-mirip cenayang aja, tapi dengan alasan-alasan menurut saya itu yang lumayan logis. Kalau emang kalian punya analisis lain, kalian punya pandangan lain, ya silakan bikin tandingan di konten lain lah, bikin konten sendiri untuk membantah semua analisis saya tentang Bucks melawan Phoenix Suns NBA final tahun ini. Mungkin ini bisa jadi awalnya maksudnya ini untuk game 1, nanti beres game 1 saya bikin reaction untuk game 1 seperti apa nanti. Finalnya kan mulai Selasa waktu setempat. Jadi kalau kalian mau nonton ya di Indonesia khususnya, ya hari Rabu jatuhnya, bukan Selasa. Bukan kalian tiba-tiba udah langganan video.com buat nonton final, ngelihat
poster-posternya di media sosial, di Twitter, di Instagram apalagi. Mereka posting Tuesday. Kalian ngeliat jamnya, terus buka video.com tiba-tiba gak ada pertandingan, terus kalian ngomel-ngomel ke adminnya video.com, kan kasihan. Jadi beda. Kalau di sana Selasa ya kita nontonnya di Indonesia ya Rabu. Di sana malam, ya di sini ya pagi. Jadi itu aja kali ya. Ya iseng-iseng aja, siapa tahu lagi sendirian bisa dapat bikin sesuatu yang produktif. Sampai bertemu di Game 1 final NBA 2001 Phoenix Suns and Milwaukee Bucks.